Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Muhammad Nur Alam. NIM saya 2010411174. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jember. Baik, saya di sini akan menyampaikan sebuah hasil resume saya pada sebuah artikel yang sudah dibuat oleh Bapak Ustadz Idris Mahmudi yang berjudul tentang mengelola perbedaan. Yang pertama yaitu khilafiyah atau sering diterjemahkan dengan perbedaan yang merupakan suatu yang selalu ada, niscaya dan bahkan menjadi sebuah fenomena yang empirik. Yang pertama, tadhad atau bisa disebut dengan perbedaan kontradiktif yang hukumnya haram. Yang kedua yaitu tanawwu atau bisa disebut dengan perbedaan cabang multitafsir yang hukumnya boleh. Problemnya adalah banyak di antara umat yang tidak tahu mana perbedaan tadhad dan mana perbedaan tanawwu. Bahkan begitu mudahnya menyalahkan sampaian-sampaian, mengkafirkan orang atau kelompok yang berbeda dengannya. Padahal itu sekedar perbedaan tanawwu atau khilafiyah furu'iyah yang sebenarnya wajar dan lazim dalam dinamika agama dan kehidupan. Diriwayatkan pada zaman sahabat, ada seorang yang mungkin karena bertengkar dengan istrinya, akhirnya bersumpah tidak akan mengumpul istrinya selama kurun waktu tertentu. Setelah reda emosinya, ternyata ia berhasrat dan ingin bersetubuh. Namun ia bingung dan ragu tentang kapan waktunya kebolehan untuk bersetubuh kembali setelah sumpah itu. Maka ia mengadu pada Abu Bakar akan kasusnya, dan menurut Abu Bakar itu menunjukkan waktu selama-lamanya, yang artinya sudah tidak boleh bersetubuh lagi dengan istrinya selamanya. Dan ia tidak puas dan mengadu pada Umar bin Khattab. Ternyata Umar berpendapat bahwa itu artinya selama 40 tahun. Utsman menyatakan itu berarti selama 1 tahun, sedang Ali bin Abi Thalib menyatakan itu selama sehari semalam. Dan pria itu akhirnya mengadu perbedaan pendapat para sahabat itu pada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memanggil mereka semua. Manusia yang dimaksud adalah Adam ketika dibiarkan tanahnya berada di depan pintu surga selama 40 tahun. Dan Rasul bersabda, sahabatku seperti binatang. Kalian mengikuti dengan siapa saja di antara mereka, maka kalian akan mendapat petunjuk. Lalu Rasul memerintahkan pada pria berkasus tersebut untuk mengambil pendapat Ali agar meringankan dirinya. Betapa luar biasa respon dari sikap Rasulullah terhadap dinamika perbedaan dan penafsiran pemahaman keagamaan para sahabatnya. Kisah khilafiyah. Sahabat tersebut memberi kita ilustrasi solusi, yaitu yang pertama, melakukan klarifikasi seperti Nabi mengklarifikasi argumen sebuah sahabatnya yang berbeda itu. Bertoleransi dengan menghargai atas perbedaan itu. Sikap toleransi dan penghargaan Nabi amat tinggi terhadap empat sahabatnya yang berbeda. Padahal jika Nabi mau, tentu bisa juga mengeluarkan pendapat pribadinya. Lantas dikatakan sebagai wahyu yang akan menghapus semua perbedaan itu. Namun itu tidak terjadi karena itu merupakan arrogansi pemikiran. Ulama 4 mazhab yang amat terkenal sungguh berbeda pendapat mereka, namun amat toleran antara satu dengan yang lainnya, karena
Hakikatnya mereka bukanlah yang maha benar dan tidak merasa paling benar. Mereka hanyalah sedang berijtihad terhadap sesuatu. Nabi memberi apresiasi dengan mengungkapkan bahwa sahabat-sahabatnya seperti bintang yang bercahaya. Perbedaan yang akan ada justru indah jika masing-masing saling memberi apresiasi, bukannya saling mencaci. Khalifiyah para sahabat dalam masalah fikih ini ternyata kelak memberikan sumbangan intelektual yang sangat berharga bagi dunia ijtihad sepeninggalan mereka. Lebih dari itu juga memberikan kelapangan dan cakrawala berpikir yang lebih luas lagi bagi umat Islam yang datang kemudian. Negara Indonesia yang terbentang dari Sabah sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote, tampak berjajar pulau-pulau dengan komposisi dan konstruksi dengan yang beragam. Dari data ini dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang bertingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi dan memungkinkan terjadinya dan banyak perbedaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau tutur bahasa yang kurang baik dan sopan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.